Karim iftah qulubana tilawatil Quran iftah qulubana tilawatil Quran waftah qulubana ta'allumil ulum waftah qulubana ta'allumil ulum. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani fi daraini. Amin. Ar-ru'yah wal an madza ta'ni ru'yatan wa madza ta'ni ghayatan wa madza ta'ni al-hadaf wa madza ya'ni as-siratal mustaqim wa madza ya'ni tafa'alu bil khairi tajiduhu wa madza ya'ni wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah wa madza ya'ni ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ar-ru'yah vision. Kita akan menjelaskan tentang visi. Apa itu visi? Vision, pandangan ke depan. Orang hidup harus punya pandangan ke depan, visi yang luas. Jadi jangan cuma cita-cita ingin jualan bakso. Boleh jualan bakso, cita-citanya. Tapi kalau visinya luas, pertama saya akan jualan bakso satu tempat. Pikirannya berkembang lagi, 2, 3, 4, 10. Satu tempat untung 1 juta, 10 tempat untung 10 juta. Pandangannya begitu. Indonesia ini luas, 34 provinsi, 600 lebih kabupaten kota. Saya akan bikin setiap kabupaten satu. Coba bayangkan tuh. Kalau sudah satu kabupaten satu, 600 lebih, untungnya 1,1 juta. Udah 600 juta sehari. Setelah itu sudah se-Indonesia tercover, saya akan bikin jualan bakso internasional. Gimana caranya? Bikin franchise. Contohnya apa? Sudah banyak. McDonald jualan roti kayak gitu doang. Kentucky jualan ayam. Memang di sini nggak ada ayam apa? Ada. Hanya butuh ramuan saja, ramuan bumbu saja. Tapi yuk bayangkan, yang punya Kentucky sehari berapa itu pendapatannya setiap hari. Begitu pula kamu mau bikin majelis taklim atau pesantren, rupiahnya yang luas. Nggak hanya di Kedoya saja, alhamdulillah sekarang tambah terus. Ini yang di Sumatera Selatan belum kita bangun, ada 7 hektar sudah menyerahkan tanahnya. Nanti anak-anak yang dari Sumatera Selatan langsung saya bangunin di sana. Ini sudah dapat lagi di Bogor, sudah ada lagi di sampingnya Bogor itu Sukabumi sudah ada yang ngasih lagi, di Cianjur sudah ada lagi, di Kalimantan 25 hektar mau bangun. Itu visi yang luas.
Jadi kita itu sudah ada pesantren di Bekasi, ada di Tegal, ada. Nanti yang orang Tegal pulang ngurusi pesantren di Tegal. Orang Bekasi gedein yang di Bekasi, itu sudah ada pesantrennya kita. Terus di Bogor sudah ada 2, 3. Jadi kamu nggak ada kalau mau niat itu nggak ada yang nganggur. Nah, orang hidup harus punya visi yang luas. Sekarang D3, nanti S1, S1 harus S2, S2 harus S3. Kalau bisa di luar negeri. Mumpung saya lagi mampu untuk membuat rekomendasi. Rekomendasi juga siapa? Untuk semua universitas di luar negeri. Mumpung saya lagi mampu merekomendasikan. Daftar yang sudah S1, jangan takut mau di Amerika, mau di Australia, mau di Jepang, mau di Cina, mau di Korea, mau di Inggris. Jangan punya pikiran kecil. Anda itu sama makhluknya Allah yang diciptakan oleh Allah. Sama. Anda punya mampu, niat ada, bisa. Sekarang beda dengan zaman dulu. Zaman saya lahir pakai sentir belajar bahasa Inggris saya. Di kampung, zaman tahun 73 saya sudah belajar bahasa Inggris dengan memakai radio cawang disetel BBC London. Masa anak zaman sekarang lahir yang sudah di zaman yang apa saja ada. Belajar bahasa Inggris megang HP bisa. Dulu susah, harus beli buku, harus baca, harus ini, harus dengerin, ingin pronunciation-nya harus tahu dari radio. Kamu sekarang pronunciation langsung di HP, langsung sudah ada pronunciation. Itu kalau hari gini nggak bisa bahasa Inggris, ke depan Anda rugi. Saya orang tua aja bisa. Jadi bahasa Inggris wajib, bahasa Arab wajib. Udah jadi orang internasional. Ilmumu cukup yang diajarkan di sini untuk mengembangkan di kampung, di masyarakat yang Anda tinggal cukup. Jangan takut. Hanya orang yang takut saja yang nggak bisa apa-apa keluar dari sini. Keluar dari sini nggak bisa apa-apa berarti penakut. Itu. Nah maka coba kita lihat ar-ru'yah, vision, itu visi. Wal'an sekarang madza ta'ni, apa maksudnya? Ru'yatan dengan maksud ru'yah, visi itu apa? Apa maksudnya visi? Wa madza ta'ni ghayah, dan apa maksudnya tujuan? Tujuan. Oh ya, tujuan akhir. Tujuan akhirnya apa? Orang hidup. Nah, kamu harus tulis dari sekarang. Tujuan akhir kamu hidup apa? Tujuan akhir hidupnya kok cuma sepiteng. Sepiteng itu ya cuma jadi sepiteng. Tujuan hidup itu akhirnya apa? Yang paling besar aja menurut Anda. Kalau saya tujuan akhir hidup saya adalah manfaat untuk orang banyak. Sudah, titik saya, enggak neko-neko. Kalau itu dianggap manfaat untuk orang banyak, saya laksanakan. Itu harus ada dari sekarang tujuan akhir hidupnya apa. Wa madza yakni al-hadaf, dan apa arti tujuan? Tujuan hidup. Kalau tadi royah tujuan akhir, tujuan akhirnya apa? Hadaf tujuannya apa? Wa madza yakni as-siratal mustaqim, dan apa jalan lurus itu? Kita harus paham ini, jalan lurus itu apa?
Jalan lurus berarti setelah kita tentukan tujuannya, jangan belok-belok kamu. Untuk detik ini tujuanmu belajar di sini, ya jangan belok-belok. Lurus saja sampai selesai dulu. Syarat-syarat ditempuh, syarat-syaratnya dilalui, rintangannya dilalui, berjalan Shiratal Mustaqim. Titik tujuannya taruh dulu. Kamu niatnya belajar di sini harus sampai selesai. Satu anak membawa 2 orang untuk ajaran baru. Nah, begitu. Untuk keberlangsungannya Universitas Nahdlatul Ulama ini, paham? Lakukan itu. Sudah apa belum? Kenapa demikian? Itulah manfaat bagi orang lain. Shiratal Mustaqim itu apa? Shiratal Mustaqim itu jalan yang lurus. Tapi kamu harus bisa menunjukkan, taruh titik tujuannya dulu. Mau berjalan saja, titik dulu. PBNU, saya mau ke PBNU dari Kedoya, dari pesantren Darul Ukhwah Kedoya, mau ke PBNU. Nah, kalau kamu muter dulu ke Ulu Jami sana, ke Tangerang dulu, ngapain ya jauh-jauh begitu muter-muter, nggak tercapai-capai tujuannya. PBNU itu kesono. Bagaimana biar cepat? Jalan kaki, naik ojek, naik mobil, naik taksi, itu adalah sarananya. Ingin cepat nyampainya, naik ojek atau naik bajai. Jalan kaki nggak bayar tapi lama, kan semuanya ada kos. Ingin nggak pakai biaya, jalan kaki lama capek. Ingin lebih cepat, ojek, gojek. Ingin lebih nyaman, taksi. Nah, itu pilihan-pilihan jalannya itu. Tapi tujuannya tentuin dulu. Hidup juga gitu. Kamu mau jadi apa? Tentuin. Tek. Ingin jadi kiai. Nah, menuju situ itu harus Shiratal Mustaqim. Jalan yang lurus menuju situ. Ingin jadi kiai, berarti ngaji kitabnya sergap. Masa kiai nggak tahu kitab, udeng-udengnya gede doang, sama jubahnya kelangserah, jenggot panjang, ngaji kitab nggak bisa. Bahasa Arab nggak bisa, harus bisa bahasa Arab. Ingin jadi kiai ya, nahwu, sorof, tahu semua. Dari Jurmiyah, Imriti, Alfiyah, hafal semua. Itu syarat minimal itu. Bisa bahasa Arab. Kitab-kitab, pelajari dari kitab yang paling kecil sampai yang paling besar. Begitu. Sekarang kitab banyak banget nih, di handphone sudah jutaan kitab. Saya kalau ingin referensi di sini, tafsir sejenisnya tafsir ada semua. Sampai kitab dukun pun ada. Itu saya baca semua. Nah, yang kayak gitu itu harus setelah tentuin dulu. Nentuin tujuan, tentuin visinya dulu, berpikir besarnya apa. Kalau ingin jadi kiai-kiai yang model apa? Mau model mubalek berarti nanti ceramah keliling aja, waktu sampai habis. Tapi nggak bisa ngurusi pesantren. Ada kiai model pesantren, ngaji terus kayak gini setiap pagi, ngaji terus, muridnya banyak, manfaat untuk orang banyak. Nah, itu tergantung mau jadi kiai saja, pilihan-pilihan itu. Model yang kiai kayak apa? Tentuin dulu goyahnya, tentuin dulu hadafnya, dan tentuin jalannya. Mau ke PBNU,
dari pesantren Darul Ukhwah. Gimana jalannya? Sirotol mustaqimnya gimana? Jangan muter-muter. Begitu pula tujuan Anda mau jadi apa? Jangan muter-muter kejauhan. Nanti kamu sudah mati, belum ketemu. Nah, itu tujuannya. Wa madza yakni tafa'alu bil khairi tajiduhu. Apa maksudnya tafa'alu bil khairi? Optimis dengan kebaikan. Tafa'alu, optimislah bil khairi dengan kebaikan, tajiduhu, maka Anda akan mendapatkannya. Kalau sesuatu yang baik Anda optimis, hari-hari jangan sampai pesimis. Di tempat Anda hidup dimanapun optimis, harus kayak gitu. Hanya orang pesimis yang orang nggak bisa jadi orang hebat. Anda udah kuliah belajar di sini nggak mampu, Anda pesimis namanya. Pulang kampung kok nggak jadi apa-apa, pesimis. Apa maksudnya tafa'alu bil khairi tajidu? Ini kalimat kecil, tafa'alu bil khairi tajidu. Optimislah dengan sesuatu yang baik, maka Anda akan mendapatkannya. Kalau Anda sudah naruh titiknya, titik tujuan Anda, visi Anda besar, dan Anda optimis, Anda akan nyampe. Anda insya Allah akan sampai. Karena apa kok Anda bakalan sampai titik itu? Karena innallaha ala dzonni abdi bi. Itu Allah itu sesuai dengan dzon, prasangka kita. Membuat tujuan itu prasangka, paham nggak? Membuat tujuannya mau kemana, itu prasangka. Taruh di situ. Anda mau jadi apa? Taruh zonnya dulu di situ. Goyahnya tujuan akhirnya apa? Taruh di situ, baru jalannya. Jalannya itu harus siratal mustaqim. Itu jalannya. Jangan mau ke PBNU, kok malah mestinya ke depan sana, ke timur, kok malah kamu ke barat, kejauhan. Atau ke utara, ke selatan, kejauhan. Kelamaan kamu umurnya habis, tidak jadi apa-apa. Itu. Maka wa madza yakni, apa maksudnya? Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Lah ini. Fa idza azamta, ketika Anda sudah azam, sudah niat, fatawakkal 'alallah, maka tawakallah pada Allah. Jadi kalau kamu sudah naruh goyah, saya mau bikin pondok pesantren nanti pulang, titik. Goyahnya ditaruh, hadafnya ditaruh, pondok pesantren. Kiai, goyahnya manfaat untuk orang banyak, ditaruh begitu. Kalau sudah ketemu sudah ketemu judulnya, goyahnya, Anda niat benar-benar, sungguh-sungguh, jalannya sudah ditentukan, jalannya dari sini, pesantren di Kedoya, nanti naik, ngurusi NU, ngurusi PMII, ngurusi organisasi Banom NU. Dari mulai sekarang IPNU diurusi, IPPNU diurusi. Anda akan mulai kenal dengan orang banyak, kenal pimpinan-pimpinan NU. IPNU-nya kenal dari bawah, itu yang sudah jadi DPR, yang sudah jadi menteri, yang sudah jadi pengusaha.
Itu network. Anda belajar di pesantren, keuntungannya punya network berjuta-juta orang sedunia. Karena kan ketika Anda nyebut saya Ibnu, wah Ibnu yang sudah jadi menteri ada, DPR ada, ini ada, yang sudah jadi wapres ada, yang sekarang jadi wapres ada, dulu Ibnu juga. Begitu. Jaringan gitu, itu baru Ibnu, belum PMII. Yang jadi presiden ada, yang jadi menteri ada, yang jadi DPR banyak, yang jadi ilmuwan, profesor banyak. Ini kelebihan Anda belajar di sini itu. Network langsung sedunia. Nah maka ketika fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Ketika Anda sudah niat, jangan belok-belok, tawakal sama Allah. Ini aja saya. Jangan gonta-ganti pikirannya, gonjelang-ganjeleng. Mau bisnis juga gitu, sama. Apa tentuin mau bisnis apa? Maka menemukan mau bisnis apa, namanya al-idrok. Kemarin kan gitu. Idrok. Nah, kalau sudah idrok, punya pandangan yang luas, visi yang luas, tujuan akhirnya apa, tujuannya apa, jalannya dari mana. Jalannya dari belajar kitab ini pertama. Kalau mau jadi kiai jalan Jurmiyah, ada ngajar Jurmiyah, ada Imriti, ada ini, ada kitab ini terus. Kalau mau bisnismen juga demikian. Nah itu kalau sudah kayak gitu mudah, ke depan mudah. Wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Ketika Anda sudah niat azam, maka cuma satu, tawakal pada Allah. Tawakal pada Allah itu ya sudah, jangan percaya pada hal-hal yang lain. Percaya pada Allah aja, saya mau ini, nanti Allah akan ngasih jalan. Sudah gitu aja. Jangan pindah ini, pindah itu, ingin ini, ingin itu. Kepusingan, kehabisan waktu karena keinginannya orang tidak akan pernah habis. Keinginannya berjuta-juta, tenaganya terbatas. Keinginannya berjuta-juta, duitnya terbatas. Keinginannya berjuta-juta, umurnya terbatas. Maka Anda harus pandai memilih keinginan. Keinginan baru bangun tidur itu macam-macam tuh. Pilih keinginannya itu, karena nggak mungkin bisa semua. Tuh ingin makan karena lapar, waduh makanan satu meja penuh gitu. Anda harus pilih. Karena perutnya terbatas. Selain duitnya terbatas, perut juga terbatas. Mau makan saja harus milih yang mana. Harus pinter milih. Kalau sudah dipilih, klik. Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Ketika Anda sudah azam, niat, sudah milih itu, percaya pada Allah, jangan belok-belok, jangan percaya sama orang-orang lain. Temen yang ngomong gini, temen yang ngomong gitu. Kalau Anda pusing minum obat ini aja, tangkepin semua nanti kamu. Nah, ya kan? Jadi jangan belok-belok. Wa madza ya'ni ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Apa maksud ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah? Innallaha ma'as-sabirin. Apa artinya ini? Orang harus berpegangan teguh kepada sabar dan sholat. Sabar itu as-sabru. Jadi sabar itu ada 3. As-sabru alal ma'asi,
Sabar pada maksiat. Artinya apa? Sadar sesadar-sadarnya tidak ingin melakukan maksiat. Lah yang dianggap maksiat itu menurut Anda yang dilarang oleh Allah. Oleh Allah, larangannya Allah tinggalin semua. Larangannya untuk ke kanan ke kiri, larangan yang mengganggu tujuan hidup Anda tinggalin. Itu termasuk sabar begitu. Walaupun tidak dilarang oleh Allah mau jalan ke kanan ke kiri, tidak dilarang, tapi itu akan memperlambat tujuan kita. Tinggalin. Harus kayak gitu, itu harus tegas pada diri kita, harus tegas. Kalau nggak tegas, kamu nanti udah tua, nggak jadi apa-apa, umur 40 tahun belum punya rumah, udah bingung dah. Tegas dari sekarang. Tentuin umur berapa Anda mau nikah. Kayak gitu. Selesai S1 berapa, selesai S2 berapa tahun, nikah kapan, punya anak berapa, punya anak 10, alhamdulillah, selusin, alhamdulillah. Kalau bisa punya anak 2 aja udah pada teler, iya kan? Nah itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ista'inu bisabri wassalah. Sabar, kita harus bersabar. Ada 3 sabar: menjauhi larangannya, menjauhi maksiatnya Allah. Yang pertama as-sabru ala ta'ah. Sabru ala ta'ah itu artinya taat kepada seluruh atau aturannya Allah. Taat, nggak bisa ditawar-tawar. Ketika Anda sudah membuat planning, tujuannya ini, itu juga jangan harus as-sabru ala ta'ah, sabar. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Tujuan saya belum nyampe, saya menuju sini. Orang tujuanmu belum nyampe, baru D3, kepengen S1, kepengen ini, sudah mau nikah duluan. Tangisi 2 anak, umbelen semua, ya bingung. Iya kan? Itu harus jelas. As-sabru ala ta'ah. Nomor 2 as-sabru alal ma'asi. Nomor 3 as-sabru alal bala. Itu sabar. Sabru alal bala itu seperti taun, ada corona, ada ini yang kita memang nggak mampu untuk bisa langsung mengatasi semua. Wassalah ini sebuah sistem. Sholat bermakna berdoa, sholat, sembahyang, itu sebuah sistem. Artinya apa? Sistem jam segini sholat subuh, jam segini sholat duhur, jam segini sholat asar, jam segini sholat maghrib, jam segini sholat isya. Sebelum sholat itu wudu dulu, menghadap kiblat, pakaian suci, badan suci. Itu sistem. Sistem apa? Sistem untuk Anda berbuat tertib dan disiplin. Allah telah membuat sistem Anda disiplin. Tapi jangan cuma Anda disiplin dalam sholat yang ritual biasa. Dalam kehari-hariannya juga harus disiplin kayak disiplinnya sholat. Itu. Jadi kalau Anda sudah terbiasa disiplin sedisiplinnya sholat, Anda punya tujuan akhirnya apa, nanti mudah mencapainya. Nggak akan goyang kanan kiri. Yang banyak kan kayak gini, ada anak jadi tentara, kamu goyang ingin jadi tentara. Ada anak bisnis kamu goyang ingin jadi bisnis. Nggak apa-apa kalau Anda tujuannya ingin jadi polisi, ya udah itu polisi. Jangan goyang lagi. Kalau Anda tujuannya memang mau jadi tentara, ya tentara. Jangan jualan es. Ke situ. Titik ini
harus tentuin dari sekarang. Tulis, ditulis tujuannya, harus ditulis. Nanti setor ke saya apa yang sudah dicapai. Tulis tujuanmu semua, tulis dari sekarang mau jadi apa, tulis. Nah, menjalankannya setelah tujuannya udah ditulis, hadafnya ditulis, pandangannya luas. Pandangan luas itu kayak tadi tuh, tadi ru'yah itu. Walaupun kelihatannya jualan roti kecil, bulat-bulat, bolong tengah, ya kan? Tapi karena ru'yahnya tinggi, jadinya donat. Sing duwe wong Amerika dijual seluruh dunia, piro untungnya kuwi. Mudah kan? Itu loh. Cuma donat, cuma ayam. Ayam di sini juga banyak digoreng kayak gitu juga bisa. Tapi kenapa bisa ada Kentucky di setiap negara berapa? Wah, yang punya berapa itu hasilnya? Kamu harus punya vision di situ. Oh ya, di situ itu ya tidak harus di Kentucky, di mana? Mau jadi konsultan ya tentuin konsultan apa? Konsultan finance, konsultan pajak. Wah, konsultan banyak, konsultan bangunan. Mau jadi dosen apa? Tentuin. Yang gede aja sekalian. Kok nggak bayar ini kok, nulis tujuan nggak bayar kok, nggak punya. Baru dijalanin satu persatu. Titiknya ditentuin, jalannya ditentuin, jalannya sirotol mustaqimnya tentuin. Kalau sirotol mustaqimnya sudah ditentuin, oh jalannya sini. Kok ada batu mentok? Mau jalan ke PBNU di Tanah Abang nggak bisa lewat karena ada demo. Ya minggir dikit, tapi jangan jauh-jauh. Nah kayak gitu, menentukan tujuan hidup kayak gitu. Fa indama tufakiru bihadhihi tariqati la budda wa antakuna musta'idan. Wa indama tufakir, dan ketika Anda berpikir bihadhihi tariqati, dengan cara ini, la budda wajib, wa antakuna, dan hendaknya ada siapa Anda itu musta'id, dan orang yang siap. Anda harus siap semua, kondisinya siap gerak. Menuju kemana, tujuannya apa, mau jadi apa. Dari sekarang tulis, siap gerak. Jangan menclang-mencleng, orang ngomong apa, ini apa, biarin. Nah kalau ngurusi orang lain, dibully sedikit aja berhenti. Kalau kita punya tujuan, walaupun di medsos dibully, silahkan bully. Karena kita punya tujuan, mau bully apa silahkan dibully. Mudah-mudahan itu cara berdoanya begini kalau lagi dibully. Mudah-mudahan yang membully ini termasuk untuk mengurangi dosa-dosa saya. Nah kalau pikirannya kayak gitu jadi ringan tuh, nggak down, nggak takut, nggak ini gitu. Kalau ada orang jelek-jelekin, mau fitnah, biarin. Mudah-mudahan dosa kita dihabisi oleh fitnah itu. Selesai, nggak usah kita marah pada mereka. Ngapain marah-marah? Buang-buang tenaga aja. Ketika ada orang nggak baik kepada kita, introspeksi diri kita aja. Nggak usah introspeksi orang lain. Introspeksi orang lain akan berantem. Introspeksi ke orang lain. Ketika kayak gitu, introspeksi diri kita, memang kekurangan kita ada apa. Nah kalau kekurangan kita ada sesuatu, ya baiki, perbaiki. Kalau nggak ada, jalan terus. Mudah-mudahan ngurangi dosa. Wes gitu aja. Anda setelah nulis tujuannya apa, mau kemana, jalannya ditulis, tawakal pada Allah, sabar, laksanakan aturan-aturan yang wajib dilaksanakan, yang wajib ditinggal.
Karena semua perjalanan hidup ada aturannya, baik aturan agama atau aturan negara atau aturan sosial. Yang harus dijalankan, jalankan aturan-aturannya. Yang diperintahkan untuk dilarang, tinggalkan. Itu semua harus wa antakuna musta'id, dan Anda harus siap gerak. Wa min domnil istidadat labuda antakuna musta'idan istidadan jayidan lil mustaqbali. Nah ini penting ini. Wa min domnil istidadat, dan dari segi area persiapan dari segi area persiapan atau dari situasi persiapan apa saja, la buddha wajib dari preparation antakuna, hendaknya ada siapa Anda itu musta'id dan siap, istidad dan jayidan, dengan persiapan yang baik lil mustaqbali, untuk menghadapi masa depan. Nah, kalau dilihat dari kehidupan Anda sekarang belajar di sini, itu namanya dom al isti'dadat. Anda lagi persiapan. Persiapan untuk apa? Persiapan untuk hidup nanti, karena masih belajar. Ketika ada dalam posisi wa min domnil istidadati, ketika Anda pada posisi persiapan domnil istidadat, labuda wajib siapa takun, hendaknya ada siapa Anda itu mustaidan, orang yang siap, istidad dan jayidan, dengan persiapan yang baik lil mustaqbali, untuk menuju masa depan. Hal tuzakir, apakah Anda ingat indamaku kulta, ketika Anda berkata innani kuntu musta'idan dihnian indama kuntu riyadian. Ketika Anda seorang artis, ketika Anda seorang apa saja, Anda ketika mau jadi artis, atau ketika mau jadi pemain bola, atau ketika mau jadi pemain bulu tangkis, atau ketika Anda ingin jadi guru, ketika Anda ingin jadi bisnismen, ngomongnya begini, innani, sesungguhnya aku itu kuntu, ada siapa aku itu musta'id, dan orang yang siap, dihnian secara mental, labuda dihnian secara mental, indama kuntu, ketika aku itu riyadian, orang yang menjadi orang yang olahraga, riyadian, latihan. Fal'ana, maka bermula sekarang, haya nasta'id, mari kita mulai, mari kita siap-siap dihnian secara mental, walikai nasta'id, agar supaya kita siap-siap dihnian secara mental, labuda wajib minal ma'rifati, wajib mengetahui. Fahal ma tasta'id, apakah sesuatu yang Anda siapkan, ilaihi pada ma, indaka padamu, bihi dengan ma, fahal ma tastaidu ilaihi indak bihi, apa ma'rifatun, pengetahuan, awa indaka, atau bagimu maharotun, skill, fihi di dalam ma, fala buddha, maka wajib antak ro'a, hendaknya Anda membaca, watanmia, dan Anda mengembangkan nafsaka pada diri Anda, aksar, lebih banyak,
Watakroa dan membaca, hendaknya membaca siapa anda limudati ishrina daqiqah yaumiyan. Minimal anda membaca limudati ishrina, Pak, membutuhkan waktu 20 menit yaumiyan setiap hari. Jadi kalau anda sudah menentukan tujuannya, menentukan jalannya, dan anda tawakal pada Allah, anda sabar, anda tertib, sholat tertib, kemudian anda harus yakin, seyakin-yakinnya persiapan anda itu pas. Wa min domnil istidadat labudan takuna musta'idan istidadan jayidan lil mustaqbal. Ini. Nah, di dalam diri anda untuk mempersiapkan itu ngomong begini. Inani sesungguhnya aku itu kuntu, ada siapa aku itu musta'id, dan orang yang sudah siap dinian secara mental. Ini indama kuntu riyadian, ketika aku latihan riyadoh, ketika latihan mentalnya pas. Dan ketika kita sudah siap-siap secara mental, labuda minal makrifah, kita harus tahu ilmunya, pengetahuannya. Ingin jualan bakso, berarti harus tahu cara bikin bakso. Begitu, harus tahu ilmunya. Ingin jadi kiai, harus tahu ilmunya kiai. Ingin jadi tentara, harus tahu ilmunya tentara. Ingin jadi polisi, harus tahu ilmunya polisi. Dan capeknya polisi juga harus dihitung. Gitu. Harusnya gitu. Hitung untung ruginya. Nah, untuk itu semua harus memahami, jangan cuma ikut-ikutan. Ingin jualan nasi goreng harus tahu ilmunya nasi goreng. Itu maksudnya makrifah. Wahal matas ta'id ilai indak bihi makrifah aw indaka maharoh bihi. Dan harus punya skill maharoh, skillnya untuk jadi mubalek. Gimana kalau kamu ingin jadi mubalek, pidato keliling kemana-mana di televisi? Oh, dipelajari. Model pidatonya Zainuddin MZ zaman dulu, pelajari. Model pidatonya orang yang keras, pelajari. Model pidatonya banyak guyon, pelajari. Itu maharoh, skill nantinya. Bagaimana menyampaikan dengan cara guyon tapi bisa nyampe, tidak dengan cara marah-marah. Itu maharoh. Harus tahu skillnya, maharoh fi. Untuk bisa itu, fala buddha takro watan mia antakro awatan mia nafsaka aksar. Harus Anda mengembangkan diri Anda lebih banyak, membaca minimal sehari 20 menit. Tuh, kalau Anda ingin tahu jadi mubalek, tukang pidato keliling, lihat model-modelnya kiai-kiai yang terkenal hari ini, terkenal hari dulu. Kalau zaman saya yang terkenal Zainuddin MZ, Habib Idrus Jamalulail, Kiai Nur Muhammad Iskandar, di atasnya ada Kiai Supron Makmun. Kita pelajari model pidatonya Kiai Supron Makmun kayak apa, Zainuddin MZ kayak apa, Kiai Nur kayak apa, kan beda-beda. Niru dikit-dikit. Kayak gitu. Nah, itu namanya ma'rifah, mengetahui sesuai dengan tujuannya. Nah, terus mengembangkan terus saja, terus dengan membaca minimal sehari 20 menit. Wes. 20 menit membaca. Waktu. Dan datanglah dawarat pada diskusi-diskusi, wa'amsiyah dan sekolah malam, kursus-kursus malam. Diskusi-diskusi datengin, kursus-kursus malam ikutin.
Wa'lam nafsaka, dan ketahuilah diri Anda. Diri Anda posisinya sesungguhnya di mana sih? Senangnya apa sih? Jangan dipaksa-paksa, orang nggak bisa pidato kok inginnya jadi mubalik. Itu gimana? Ya nggak nyambung. Joko sembuh, bawa golok, blok, gitu. Ya nggak nyambung. Jadi kamu senangnya apa? Tentuin dari sekarang. Itu. Wala buddha takro'a wa tamiyah nafsu. Minimal 20 menit sehari. Dan Anda datengin kursus-kursus, daurah, diskusi-diskusi, wa'lam, dan mengetahui nafsaka pada diri Anda. Lau kunta, apabila Anda itu tamliku, memiliki sayaratan, akan mobil. Kalau Anda nanti sudah punya mobil tapi tetap ingin mengembangkan ilmu, fadok fiha al asrata awil istuana, maka taruh itu tip recorder. Nanti cari, dengerin ceramah-ceramahnya orang untuk. Jadi dari sini sampai PBNU itu sudah dapat ilmu banyak. Malam dengerin radio, dengerin ini, tambah ilmunya itu. Wa ya habada lawistareta. Adakah Anda menyukai ini? Adakah Anda menyukai ini lawistareta, apabila Anda beli? Walau anaka, dan apabila Anda itu ta'rifu, mengetahui lughati ukhra, bahasanya orang lain. Kalau Anda bisa bahasanya orang lain, fakro, maka bacalah lil ulama il ajanibi, atas karangannya ulama-ulama asing, ulama-ulama asing, ajanib. Anda bisa bahasa Arab, baca buku-bukunya ulama orang lain yang bahasa Arab. Anda bisa bahasa Inggris, baca karangannya ulama-ulama bahasa Inggris. Anda bisa bahasa Prancis, baca karangannya ulama-ulama Prancis. Itu untuk membuka cakrawala. Saya orang kampung, alhamdulillah dulu belajar disuruh oleh bapak saya 3 bahasa. Pertama suruh bahasa Arab dulu. Sudah, guru saya langsung dari Mesir. Namanya Syekh Robe Al-Qutub Al-Ghanim, aslinya dari Tonto. Kemarin saya tengokin masih hidup. Saya sama anak saya Hilma yang di Mesir, sama Bill, saya datang ke Tonto, dekat Al-Azhar yang di Tonto. Itu guru saya ngajar bahasa Arab dulu. Namanya Syekh Robi Al-Qutub Al-Ghanim, sampai sekarang alhamdulillah masih hidup. Itu. Terus saya belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris dari rumah, dari masih SD sudah suruh dengerin radio BBC London jam 5 pagi sambil ngantuk-ngantuk. Kalau nggak bangun dijewer telinganya, didudukin di tempat duduk, radio cawang disetel BBC. Nggak punya buku, di situ disiarin. Siapa saja yang ingin punya bukunya bikin surat. Bikin surat saya ke London, tiba-tiba bukunya datang. Jadi kalau pagi baca buku itu sambil dengerin radio. Satunya saya belajar bahasa Prancis, tutapel koma, zemapel koma, masih bisa. Lah kamu bahasa Inggris kagak, Arab kagak, Prancis kagak, orang kota katanya, hidup zaman gini kok nggak bisa. Maka padahal saingan ke depan, tulisan dari produk apa saja, buku apa saja udah dalam bahasa Inggris. Bahasa Arab itu untuk para kiai ulama wajib bisa. Mestinya kayak gitu. Wa'lam, dan wa'lam nafsaka walaupun tatamliku sayara. Kalau Anda misalnya orang sibuk, punya mobil, ingin belajar tambahan kok susah,
Ya beli kaset, beli flash disk, disetel di mobil sambil jalan dengerin. Datengin itu diskusi-diskusi, kuliah malam, kursus malam, terus saja ikutin. Fadok fiha al-ash wal ustuwanat. Apa namanya, tip recorder ditaruh di mobilnya. Walau anaka ta'rifu lughati ukhra, kalau Anda memahami bahasanya orang lain, faqra, maka bacalah lil ulama il ajanibi, pada ulama karangan ulama-ulama asing. Li anaum, karena sesungguhnya ulama asing itu fi muntahal kuwati, dalam posisi super kuat, fi majalatin muayyanatin, dalam hal tertentu. Seperti ini kan kitab bahasa Arab, ini karangannya orang Mesir. Orang Mesir, doktornya ini 3 dari Amerika, ahli jiwa, ahli ini ngarang kitab ini, kita sekarang baca. Mungkin orang-orang lain belum baca ini. Mungkin pondok-pondok lain nggak baca ini, ya biarin aja. Saya anggap ini penting, maka saya baca kitab ini. Kama anal ulama, sesungguhnya ulama al-Arab, ulama Arab aidon begitu pula fi muntahal kuwah, dalam kekuatan yang super. Nah, ini ulama Arab yang saya baca ini. Faj'al sayyarotaka, jadikanlah mobilmu, tata awal ila jami'ah muntaqilah, untuk tata awalu ila jami'ah muntaqilah, pada universitas yang mobile. Jadikan mobilmu universitas mobile. Jadikan motormu universitas mobile. Artinya apa? Di dalam mobil tetap ada pelajaran. Gitu. Saya pergi kemana, di mobil saya ada kitab. Saya selalu bawa kitab. Kalau dulu ada tafsir saya bawa, ada kitab fikih saya bawa. Sekarang ternyata lama-lama tafsirnya sudah ada di sini semua. Kitab udah ada di sini. Mau nyari kitab tafsir apa saja udah ada. Jadi sekarang sudah makin fleksibel, asal bisa baca aja. Nah, kalau bisa baca ya nggak bisa, walaupun kitabnya satu rak, kitabnya di rumah sih satu rak, banyak banget, bahkan berak-rak. Kayaknya kok orang alim banget. Tapi ternyata hanya untuk pajangan doang, foto, ditaruh di ruang tamu. Banyak kitabnya, suruh baca nggak bisa. Nah itu banyak, itu orang kayak gitulah. Anda ada di mana, jadikan tempat Anda itu universitas. Kalau itu Anda ada di mobil, mobilmu jadi mobil universitas yang muntakilah, jami'ah muntakilah, mobile university. Jami'ah muntakilah mobile university. Wa idza kunta, dan ketika ada siapa Anda itu laturi tidak mengendaki atu syahid atilfas, atu syahida untuk menonton altilfas, akan televisi, falamani Allah, maka tidak apa-apa antastaria Anda beli watu syahidu, dan tetap Anda melihatnya. Walau tastati, dan apabila Anda mampu antastaria untuk membeli ajalatan, wa taharrak yadaika wa rijlaika wa anta tusyahid atilfas. Kalau Anda bisa mampu membeli ajalah roda atau gerobak atau apa, wa taharrak, dan Anda bisa menggerakkan biyadika dengan tanganmu, warijlika dan kakimu,
Wa anta bermula Anda itu tuh syahid atilfas, bisa ngelihat televisi atau DVD atau DVD wabitali, dan selanjutnya yasbahu jadi indak padamu menjadi tokotan sebuah kekuatan harokiyatan yang bergerak, wajismaniatan dan jasmani. Jadi Anda itu harus menggila tentang ilmu. Di tempat mana ada buku, baca. Jangan ada nganggur, nggak baca. Pikiran pasti muter-muter kemana-mana. Sudah nganggur, nggak punya duit. Wah, itu. Watastafidu, dan hendaknya Anda bisa ngambil faidah minhuma dari semua, dari dua-duanya itu, DVD atau televisi, ma'an bersama-sama, wakamakola Einstein, sebagaimana yang diceritakan oleh Einstein bahwa innal ma'rifata quwwatun, sesungguhnya pengetahuan adalah power, knowledge is power. Itu yang diceritakan oleh Einstein. Innal ma'rifah quwwah, sesungguhnya ma'rifah, knowledge adalah kuwatun, power. Wakola, dan berkata siapa Einstein, laukana indak ma'rifah anna kata stati antakmala masidatan lil fa'roni afdol min jironik fasaufa taktika al jiron. Kata Einstein, laukana, apabila ada indak padamu apa makrifatun, pengetahuan, anaka, sesungguhnya kami itu tastati, mampu, siapa kamu, siapa Anda, tak malah untuk membuat masih datang akan perangkap, membuat perangkap lil fakroni, untuk tikus, membuat perangkap tikus, afdolu, yang lebih baik, min jironika, dari tetanggamu, fasofa taktika, maka akan datang kepadamu siapal jironu, tetangga, litaf'alu mithlika, untuk melakukan seperti Anda. Ini contoh saja, contoh kecil aja. Kalau ternyata Anda mampu, ini kata Einstein, bahwa pengetahuan adalah power, dibuktikan oleh Einstein. Kalau Anda mampu membuat benda kecil aja, yang benda kecil itu berupa perangkap tikus, nah Anda mampu membuat perangkap tikus satu aja, yang dianggap orang lain itu nggak tahu perangkap tikus itu, tetanggamu akan datang untuk bikin dibuatin. Itu baru contoh satu perangkat tikus. Nah, kalau Anda bisa apa, maka kesimpulannya Anda harus bisa apa sesuai kesenangannya Anda. Hanya mampu bisa membuat perangkap tikus saja, orang lain udah datang ke Anda. Apalagi kalau Anda itu tujuannya mau jadi pabrik perangkap tikus, penangkap tikus, ya bisa aja. Yang penting Anda harus ada ilmu yang mampu, yang benar-benar mampu itu apa. Ini dicontohin oleh Einstein. Anda bisa membuat penangkap tikus saja, Anda sudah didatengin oleh tetangga yang butuh. Jadi artinya apa? Anda harus punya maharot, skill. Maharot, skill. Tentukan dari sekarang, Anda harus punya ru'yah, Anda harus punya ghoyah, Anda harus punya hadaf, dan caranya sirotol mustaqim. Dan fa'idha azamta fatawakkal Allah, jangan menglang ke kanan mengleng kiri, tawakal pada Allah, Anda pasti sampai. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Itulah kajian
pagi ini kita teruskan besok masih tentang ru'yah dan seterusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.